dalam beragama bagaimana, Sofi? Woi, direkam dong, ini Nih asik. Quranmu ini ya. Nih Quranmu itu di bawah kaki saya. Nih, Quranmu itu di bawah telapak kaki saya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dan lagi penistaan terhadap agama Islam semakin hari semakin menjadi-jadi. Hal ini dikarenakan mereka merasa dirinya paling benar. Bahkan padahal mereka ini adalah minoritas di negara kita, apalagi mereka mayoritas di negara kita. Padahal di dalam negara kita semua agama diakui oleh negara, diakui oleh konstitusi. Nah, si Agatha ini kembali menistakan agama Islam, yaitu dia menginjak-injak kitab suci Al-Quran umat Islam seluruh dunia. Padahal Al-Quran adalah kalamullah, pedoman dan petunjuk kehidupan umat manusia, umat Islam di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Di dalam kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tetapi si Agatha ini dia non-muslim melakukan penistaan terhadap kitab suci Al-Quran, kitab suci yang diagungkan oleh umat Islam, kitab suci yang Allah jaga dari penyimpangan dan penyelewengan dari makhluk manusia maupun jin. Tetapi orang-orang seperti ini tidak bertanggung jawab. Bahkan demi media sosialnya setiap hari dia melakukan penistaan. Kemarin dia sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang melakukan perdagangan wanita karena dia banyak budaknya. Sekarang dia menginjak kitab suci Al-Quran demi popularitasnya, demi kesohorannya. Oleh karena itu kita berharap kepada kepolisian negara Republik Indonesia agar segera menangkap orang ini, karena orang ini sudah merusak tatanan moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan jangan sampai dia seperti Ahok, dia seperti Rudi Simamora atau penista-penista yang lainnya yang mendekam di jeruji besi atau di penjara. Tidak sadarkah si Agatha ini? Padahal orang Islam saja ketika dia menghina atau menistakan agama, dia sudah kufur. Apalagi dia si Agatha ini sebagai orang yang sudah kufur, sudah kafir, menistakan agama, yang makin kafir, makin kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah dengan Allah, qul abillahi wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi kuntum tastahzi'un, kalian beristihza, yaitu menistakan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Ini orang yang beriman saja kalau menistakan agama kufur, apalagi orang kufur ketika dia melakukan atau menistakan agama Islam, maka dia makin kufur. Tetapi bukan itu yang kita cari, tapi adalah demi keadilan, demi
keadilan yang ada di negara kita, bahwa orang-orang yang seperti ini tidak boleh lagi menistakan, bahkan membuat keonaran yang berulang kali. Dan kami berharap kepada MUI, kepada para tokoh, agar siapa saja melihat orang seperti ini agar segera dibereskan atau ditindaklanjuti atau dipenjara. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, jika Anda mendengar satu saat ada ayat-ayat Allah diingkari atau minimal diolok-olok, dipermainkan di situ, siapapun orangnya. Dan diisyarat di ayat-ayat lain, umumnya orang-orang ini bukan orang bodoh dalam tata kehidupan manusia, dianggap pintar dia. Nah, jika Anda mendengar orang-orang mulai dia mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan minimal mengolok-oloknya, tolong rumus kaidah tafsir ini tolong digaris bawahi ya, tolong dicatat. Kalau di Quran ditemukan kalimat informasinya tidak menyebutkan nama dan kapan kejadiannya, itu artinya peristiwa itu akan selalu terjadi berganti di setiap masa. Tapi kalau di Quran disebutkan satu kejadian, namanya langsung disebutkan, peristiwanya disebutkan, itu tandanya kejadian itu hanya akan menimpa orang dimaksud, tidak akan pernah menimpa orang-orang lain di masa yang akan datang. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lam yamsasni bashar, kata Maryam, tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini tandanya kejadian itu hanya akan dialami oleh Maryam, putrinya Imran. Makanya disebutkan langsung putrinya Imran, Maryam putrinya Imran. Karena mungkin ada orang-orang yang mengaku Maryam di masa yang akan datang mengaku, oh saya juga bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa ada bapak. Kalau yang begitu banyak, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun tidak ada, kecuali Maryam putrinya Imran. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam putrinya Imran. Jelas di sini? Tapi kalau Anda temukan kalimat di Quran nggak pernah disebutkan namanya, atau minimal misalnya hanya inisialnya saja, nama aslinya tidak, maka hati-hati, peristiwa itu akan terjadi di setiap masa. Jangankan zaman dulu, sekarang pun, nanti pun ada orang-orang yang akan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Ada yang mengingkari, ada yang tiba-tiba mengolok-olok, ada orang mau tampil lebih baik tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah, bahkan tidak main-main, ayatnya diolok-olok, Allah yang dipersoalkan, Nabinya dipersoalkan. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya, ada yang menyebut ini lebih daripada soleh, ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya, ya, dalam konteks yang lebih luas. Itu banyak dari dulu, ya. Kadang-kadang secara logika juga nggak konsisten. Oh, pakaian Arab, Masya Allah, ya, pakaian penampilan Arab, pakaian Arab, bacaan Arab, kenapa nggak pergi ke Arab saja? Alhamdulillah. Baik, antum pakaian Cina, mobil Jepang, Masya Allah, handphone Korea, antum mau pindah kemana? Fokus ya, kita tidak membicarakan person-person tertentu, kita bicarakan kaidah. Kalau ada statement-statement seperti itu, siapapun orangnya, termasuk gelar-gelar agama dia sandang, entah kiai, entah haji, entah macam-macam, itu orang sedang di bawah standar, mungkin kurang sehat. Sekarang orang-orang standar ini, setelah dia komit siap mengikuti aturan dalam agamanya, tidak mempersoalkan, baik, apa yang harus dia kerjakan? Sebelum itu antum lihat dulu ya, apa yang tadi belum saya sempurnakan dalam surah An-Nisa tadi ya. Kalau Anda mendengar orang-orang mempersoalkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok, fala taqudu ma'ahum, bagaimana menyikapinya ya Allah? Jangan sertai mereka. Qa'ada itu bisa berarti duduk bersama mereka atau mendengarkan statementnya, membaca pernyataannya, melihat keadaannya. Kata Quran, jangan sertai mereka. Kalau dia penulis, jangan baca bukunya. Kalau dia ceramah, jangan dengarkan ceramahnya. Kalau dia bikin statement, tinggalkan saja orang ini, jauhi dia, isolasi. Tujuannya bukan ingin menghinakan dia, tujuannya hatta yakhudu fi haditsin ghairi, untuk menyadarkan dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya. Jadi kalau ada seseorang menyatakan kalimat tiba-tiba tidak sesuai dengan ketentuan agama, kemudian kita tinggalkan dia, itu memberikan efek kepada dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya, supaya dia bisa kembali lagi. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Tapi hati-hati, innakum idzan mithluhum. Kalau antum terus sertai, terus dengarkan, terus baca, minimal kalau tidak pusing kata Quran, ujung-ujungnya bisa seperti mereka. Dan kalau Anda kerjakan itu,
Anda misalnya kerjakan itu, maka ancamannya bisa lebih dulu masuk ke dalam neraka dibandingkan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan masukkan orang-orang seperti ini yang munafik ke dalam neraka bersama orang kafir. Itu disebutkan munafik duluan baru orang kafir. Wa-nya menggunakan ma'iyah, tapi takdimnya munafik. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, yang ini saya akan masukin duluan ke neraka nih sebelum orang kafir. Jadi dia masuk duluan baru orang kafir. Kalau orang kafir ingkar kepada Allah kemudian mengolok-olok ayat, dia nggak punya iman. Tapi orang ini mengatakan beriman, tapi dia kemudian mengecilkan nilai agamanya. Ini yang bahaya. Jelas? Bahkan FPI mengecam wanita seperti ini, bahkan akan memburu wanita ini. Di luar konteks bahwa FPI sudah dilarang di negara kita. Tapi ketika pedoman atau petunjuk ya agama kita yaitu Al-Quran dilecehkan atau dinistakan, siapa yang tidak bergerak hatinya umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan mengistiqomahkan kita dari hal-hal yang kita tidak ketahui. Barakallahu fikum. Butuh penggedor nih, butuh masa, kontak turun gitu. Itulah dia gitu. Nah ini api ini udah siap untuk bergerak. Kami pusing banget nyari umat yang mau turun ke pelaporan dan pernyataan sikap. Alhamdulillah asbab Ustaz Wafi ini bismillah dipertemukanlah dengan Yai dan keluarga FPI gitu. Siap kita melakukan itu. Nah itu bukti udah lengkap. Bukti penghujatan Wilayah kita tahu tapi alam kita nggak tahu. Wilayah Jakarta Tangerang. Jakarta Tangerang berarti udah Antara Jakarta atau Tangerang daerah situ lah, ini penghujat satu nih. Penghujat banyak. ini petingginya nih. Iya. Nah itu Pak Haji tolongin. Nah udah gitu ini betina nih, penghujatnya betina nih. Akunnya Agatha, barbuknya udah ada. Nanti aku share lah ya ke Ustaz. Nanti begini misalnya nih, Ustaz Kiai, kami minta bantuan support massa untuk turun dalam rangka kegiatan ini kontak, nanti disebar baru turun. Siap. Nah itu kami tuh butuh urusan otak kan tadi. Pokoknya urusannya nih, Kiai ini kami mau melaporkan ini, kami butuh support massa. Masalahnya begini, kasusnya begini. Oke, langsung yang terus. Oh, ini ada begini nih, turun semua sana. Begitu doang. Kalau suruh mikir ini gini kami nggak bisa. Bukan mikir, laporan. Nah itu paling Yai. Nah itu Kak, sesiap FPI kapan bisanya, sesiap itu juga kami bisa coba kasih contoh. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem, gimana? Ya itu nabimu kelaminnya satu, harusnya dimasukkan ke lubang satu. Kenapa lubangnya banyak? Apa salahnya? Ya salah. Nah, Nabi kok suka jual budak, gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang nih, ini human trafficking. yang semua channelnya itu menghujat Islam, menghujat Nabi Muhammad. Orang Jakarta ini terang-terangan. Apakah kita diam atau tidak? Nasihati sudah, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan sudah, dengan cara lapor ke pihak berwajib sudah semua. Tapi tetap setiap malam mereka itu menghina, menghujat, sehingga betul kata Allah, walam tarda ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam surah An-Nisa ayat 140 Allah mengharapkan kita duduk dengan mereka hatta yahudu fi hadithin ghairi, sampai mereka membicarakan orang lain. Ketika mereka menghina Islam, maka kita harap duduk dengan mereka. Tapi mau tidak duduk bagaimana? Setiap malam mereka melive-kan, banyak yang nonton, dan yang komentar itu dari mereka ini semuanya mendukung, ya ulangkan saja Islam ini ke Arab. Iya, kita minum. Maka Al-Fakir dari Apologet Islam Indonesia mengajak kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada yang paham hukum, mungkin teman-teman ada yang lawyer istilahnya ya, pengacara. Maka Al-Fakir meminta bantuan, ayo kita bareng-bareng laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai. Jadi jahidul musyrikin kata Rasulullah, yang pertama bi amwalikum atau bi anfusikum atau bi alsinatikum, lakukan seminimal mungkin yang kita bisa. Oh, saya adalah seorang pengacara, saya laporkan kepada pihak berwajib, bisa itu lakukan. Atau hanya komentar saja bahwa Islam ini adalah begini, terserah. Jangan kemudian diam, karena diam itu apalagi cuma ikat dalam hati, wa dzalika al-aful iman yang paling lemah berarti.
jadi Bang Zul dari umat Muslim ya akan melaporkan, dan ada Pak HTD dari pihak Kristen yang juga ikut mendukung. Nah, ini Pak Pendeta Henry Tan ya, ini salah satu pendeta senior yang setahu saya ya, beliau ikut bersama umat Islam melaporkan Agatha ke kantor polisi juga teman-teman. Coba kita lihat nih. Kami melawan yang memecah belah persatuan antar umat beragama, yang membentur-benturkan umat keyakinan agama satu kepada dengan agama yang lain. Tidak peduli, itu pun kadang-kadang dari kelompok yang ngaku-ngaku dari kekristenan. Ya bagi kami yang hujat, caci maki, ya membentur-benturkan sehingga toleransi ini menjadi tercerai-berai, itu yang kami tidak setuju. Kadang-kadang kami berhadapan dengan orang-orang yang dari kelompok sendiri, mereka mengaku-ngaku dari kekristenan. Seperti hari ini kami dengan sahabat-sahabat saya dari kelompok Muslim, yang kami tidak suka itu adalah membentur-benturkan, mencerai-beraikan yang namanya kerukunan umat beragama. Mereka mengatasnamakan Kristen, saya juga Kristen ya Pak, pada perintah daripada Tuhan Yesus sama Al-Quran pasal 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku, tapi mereka malah membahas agama orang lain. Ya, gitu ya Pak. caci maki itu yang nggak boleh, lalu membentur-benturkan, caci maki, yang menghujat-hujat, merendah-rendahkan sesembahan keyakinan lain, ya kitab keyakinan lain, junjungan keyakinan lain, itu yang tidak boleh. Itu yang kami berdiri di sini mengatasnamakan kerukunan umat beragama, toleransi. Alhamdulillahirabbil alamin.